Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kata Yesus ketika tiba-tiba ia ada di rumah itu. Yesus berkata pertama-tama, "Damai bagimu." Diberikannya damai kepada mereka itu. Kemudian ia berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan mengapa ada keraguan-raguan
di dalam hatimu. Mereka terkejut karena melihat ada sosok tubuh Yesus. Karena dia sudah mati, disalibkan. Tetapi mengapa masih ada dan datang kepada mereka? Terkejut. Dan mengapa kamu ragu-ragu, bimbang? Penglihatan itu hanya sekejap. Ketika kita melihat orang yang sudah mati itu, mengapa masih hidup? Dan bangkit itu artinya dengan tubuhnya. Tubuh yang lahiriah, fisik. Mengapa bimbang dalam hatimu? Hati manusia itu tidak terlihat. Apa yang diinginkan di dalam hatinya itu tidak diketahui orang lain. Hati itu tidak bisa dilihat seperti tubuh lahiriah ini. Keinginan seseorang, pikiran seseorang tidak terlihat. Budi kita itu ada di dalam otak kita, tetapi juga tidak terlihat. Orang bilang memori. Memori itu sesuatu yang diingat kembali. Proses bagaimana diingat kembali itu ciptaan Tuhan ini, manusia yang bisa mengingat kembali. Pernah mendapat suatu obat lalu mendapatkan halusinasi. Halusinasi itu tidak nyata. Begitu mata saya terpejam, ada bayangan, ada suatu film di situ yang saya lihat. Hingga tidak bisa tidur. Karena itu saya lebih baik membuka mata, supaya tidak melihat apa yang terlihat ketika saya memejamkan mata. Begitu memejamkan mata mau tidur, suatu film yang membuat hati ini resah. Lalu itu lihat, tapi penglihatan yang terjadi di ingatan, bukan terlihat secara fisik lahiriah. Itu bisa terjadi. Karena itu Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan mengapa hatimu bimbang?" Bimbang dan keraguan itu ada di dalam hati manusia. Hati kita ini. Karena itu Yesus berkata, "Rabalah aku." Dia bangkit. Hantu tidak ada. Hantu itu tidak ada tubuhnya. Hantu itu di dalam hati kita. Hati yang berniat jahat. Hati itu yang membuat dosa. Dosa itu juga tidak kelihatan ketika orang memikir-mikirkannya. Apa yang dibuat orang, niat apa di dalam hatinya tidak diketahui orang. Tetapi dosa itu membawa keresahan pada orang yang ingin menjadi kudus. Ingin menjadi kudus dan hidup dengan benar. Kebenaran itu.
Kebenaran itu ada pada Tuhan. Kebenaran itu juga menjadi milik kita bila kita berbuat sesuai dengan ajaran Yesus itu. Dengan ajaran nasihat. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ia selalu berkata-kata kepada murid-muridnya. Berkata-kata itu mungkin sebentar ada didengar oleh murid-murid itu. Tetapi juga kata-kata itu sekejap bisa hilang bila tidak ditanamkan di dalam hati. Maka itu ada orang yang menuliskan bagi kita apa yang dia dengar dari Yesus. Melihat tulisan, lalu kita tahu tulisan itu membuat sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, bisa dipikirkan tulisan itu. Karena itu ada kitab suci, kitab Taurat Musa dituliskan, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur itu dituliskan bagi kita supaya kita bisa menyimak semangat atau kerohanian orang zaman itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuliskan kitab suci kita ini. Karena itu, mari kita pelajari kitab suci, ajaran yang benar, supaya kebenaran itu ada di dalam hati kita. Dan kebenaran yang satu-satunya di dunia ini adalah kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu bangkit. Para murid itu melihat. Malah mungkin Injil ini nantinya juga atau 2 minggu lalu itu tentang Thomas itu. Percaya sekalipun tidak melihat, kata Yesus. Tidak melihat, tetapi melihat dengan mata hati kita. Karena hati kita itu juga terlihat, tetapi di situ bisa disimpan. Hati itu yang membuat kita percaya. Dan kepercayaan itu kita simpan di dalam hati kita. Supaya kita bisa berbuat yang benar itu. Seperti kata-kata Yesus kepada orang banyak itu. Tersimpan di dalam hati kita. Supaya kita ketika berbuat, keinginan kita itu adalah berbuat kebenaran itu. Yohanes Rasul itu mengatakan, itu adalah bukti cinta kasih kita kepada Kristus bila kita berbuat menurut ajarannya. Itu kita berbuat kebenaran. Kebenaran satu-satunya yang tidak usah disangsikan lagi adalah sabda Tuhan itu yang tertanam di dalam hati kita. Karena Ia menanamkannya melalui Roh Kudus. Ketika kita percaya bahwa sabda ini ditujukan kepada diriku, maka aku berbuat menurut apa yang disabdakannya. Karena itu adalah bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita mau membuktikan cinta kasih kepada Dia, berbuatlah kebenaran yang tertanam di dalam hati kita itu. Dan jangan sanksi lagi. Seperti kata Yesus, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu ragu-ragu? Murid-murid itu masih belum percaya. Karena itu lalu Dia minta apa ada makanan. Mereka memberikannya ikan goreng itu dan memakannya. Itu tubuh yang sungguh-sungguh tubuh. Tapi tubuh itu rohaniah.
dikuasai oleh rohaniah. Memang lahiriah bisa dipegang, bisa diraba, tetapi juga rohaniah, dikuasai oleh rohaniah. Hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa meraba, atau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu percaya, membuat dia percaya bahwa yang ada di hadapannya itu yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Mari kita juga dalam hidup sehari-hari kita juga mengalami itu. Ketika kita melihat suatu peristiwa atau kita mengalaminya, perasaan kita itu berdenyut-denyut. Apa yang kita lihat itu? Setiap kejadian itu berlaku suatu saat, ketika saat itu berlalu kita tidak melihat lagi kecelakaan, bencana alam. Ketika kita melihat, kita sudah hanyut, kita terlupa seringkali. Karena itu mari kita dalami, masukkan apa yang kamu rasakan dan kamu lihat di dalam hatinya, supaya seperti Maria merenungkan itu supaya tertanam di dalam hati kita. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus di rumah Bapakku? Maria merenungkan kata-kata itu di dalam hatinya. Karena itu Maria percaya total kebenaran ada padanya. Karena itu kita percaya juga kalau Maria itu diangkat ke surga dengan tubuhnya. Kita percaya juga dia dimahkotai di surga. Gereja percaya. Karena dia percaya sepenuhnya. Dia tidak mengunjungi makam. Karena dia tahu Yesus itu bangkit. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dia. Justru kalau kita mau menang terhadap dosa, itu hendaknya kita percaya bahwa dia yang bangkit itu ingin agar kita ini juga tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Muridnya, Rasul Yohanes itu berkata, jika kamu berbuat dosa, percayakanlah dirimu. Tuhan itu sudah menebus kita di kayu salib. Bukan dosa kita saja malahan, dosa seluruh dunia. Setiap orang yang mau kembali kepada kebenaran Allah, itu sudah tidak diingat-ingat lagi dosanya. Kepercayaan iman itu mengalahkan dosa kita. Karena itu, kembalilah selalu untuk mengasihi Tuhan, percaya kepadanya. Penulis murid ini mengatakan, bila kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan, tetapi kamu berdosa, bila kamu katakan dirimu mengasihi Tuhan dan tidak menuruti perintahnya, itu kamu penipu, pendusta. Karena itu ketika kita percaya bahwa aku mau mengasihi Tuhan, perbuatlah apa yang dikatakannya, ajarannya, pesannya di dalam diri kita itu. Memori yang ditanamkannya di dalam hati kita, supaya Roh Kudus membuat kita mempunyai energi, mempunyai pikiran untuk berbuat bagi Yesus Tuhan kita. Amin.